Harlino kini semakin fokus dalam menjalani bisnis kuliner. Suami Alisha Subandono itu bahkan terjun langsung menjalankan bisnisnya, termasuk melayani pembeli yang mampir di gerai miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Alhamdulillah hari ini saya mau jadi pelayan. Ya, bukan mau jadi konsumen, tapi saya akan melayani semua customer yang akan datang ke sini. Mau lihat bagaimana saya jadi pelayan? Yuk, saya udah siap dengan baju pelayan saya ini ya. Saya akan layani semua konsumen ya. Saya mulai dulu bekerja, mohon doanya ya. Assalamualaikum. Tapi yang paling favorit yang mana tuh Kak? Oh, udah. Jadi Fahmi ini beberapa kali datang ya. Tapi hari ini saya sampai sini jam 4, dia jam 12 sudah sampai. Luar biasa. Mau pesan apa sekarang Fahmi? Roti berapa? 10. Oke, sip. Langsung saya layani ya. Mau kesini karena Mas Dudenya apa karena rotinya? Mas Dudenya ganteng. Mas Dudenya kan Fans. pasti selalu datang ke Iya, iyalah usahain. Fahmi, dapat hadiah dulu ya. Foto bang. Oh ya. Boleh kita foto bareng sini. Oh ya boleh. Oke, kita foto yuk. Ini ya. Sip, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses terus. Amin. Ya. Amin. Semangat nunggu dari jam 12 berarti berapa? 4 jam ya nungguin ya. Luar biasa. Dude Harlino memang terlihat total mencurahkan kemampuan dalam menjalankan bisnisnya. Sebab ia menyadari jika usahanya ini merupakan rintisan yang diharapkan bisa menjadi besar. Lantas bagaimana Dude menentukan apa yang hendak dijual? Ini bagian dari kita ingin langsung berinteraksi dengan konsumen. Saya suka banget kita memang bikin program yang secara rutin datang ke tiap outlet ini, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Bekasi, tapi kita udah sampai ke Cirebon. Bahkan kita punya planning ke seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke bisa kita sambangi satu-satu. Karena total cabang sekarang ada 700 kurang lebih ya, 700 cabang. Jadi kalau bisa kita sambangi semua, karena setiap komen yang masuk ke saya adalah, Kak, kok belum datang ke tempat kita, kok nggak pernah dikunjungin, kok saya beli nggak pernah ketemu, cuma ketemu fotonya doang, ya kan? Kenapa di depan ya? Jadi ini memang bagian dari kebahagiaan kita, rasa syukur kita. Maka itu kita punya komitmen, kita ingin terus berikan menu-menu terbaru yang enak untuk para konsumen kita. Dude Harlino dan Alisha tetap dikenal sebagai pasangan selebriti. Sebab keduanya sering main bareng dalam satu judul sinetron. Bahkan perjalanan asmara keduanya juga disebut-sebut bersemi di lokasi syuting. Dan keduanya memang jarang main sinetron, akan tetapi Dude langsung menjawab bijak ketika diminta memilih antara main sinetron atau bisnis. Langsung saya tahu nih apa yang mereka lakukan ketika mereka belanja, ya kan? Kemudian saya bisa dengar langsung isi hati mereka. Mereka bisa cerita sama saya, oh saya suka menu yang ini, saya suka menu yang ini gitu. Kemudian dia suka bertanya tentang sinetron apa yang lagi syuting sekarang, ya kan? Oh, ada yang sampai benar, ada yang sampai nangis, ada yang sampai terharu lah seperti itu ya. Ada yang bilang dulu saya nonton Kak Dude, saya masih SD, berarti saya tua banget, jadi saya yang nangis. Kalau itu saya yang terharu malah ya, karena mereka tuh memantau medsos saya dan melihat Dude kemana lagi. Nah begitu saya datang ke satu tempat, mereka ada di situ gitu. Jadi buat saya itu satu apresiasi dari mereka yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya memang bisnis itu kan harus mateng semua, harus maksimal, terutama kualitas. Nah yang paling penting itu, karena apa, orang makan kan memang harus menjaga taste-nya, rasanya, teksturnya semua lah kan. Kalau konsumen kan sangat jeli sekali. Jadi saya di sini tuh selalu bertanya sama yang beli, puas nggak selama ini dengan produk kami? Ada masukan nggak gitu? Dan selama ini mereka alhamdulillah semuanya puas. Nah pemirsa, sekarang waktunya saya akan membuat roti ice cream spesial. Jadi perpaduan roti yang hangat, crispy dengan ice cream, mix vanilla dengan coklat. Saya akan buat untuk pertama kalinya, bagaimana rasanya buatan saya. Ini dia. Ini dia buat mbaknya spesial.
Pemirsa, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan saya hari ini untuk menyapa langsung konsumen ya, dan mereka tadi bahagia juga. Saya juga bahagia sekali, sangat bersyukur, dan insya Allah kita ketemu di cabang-cabang lainnya dan di aktivitas lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama tak terdengar kabar beritanya, Natali Sarah mendalami hobinya resin art. Serunya Sarah begitu ia biasa dipanggil berusaha memahami dan menggeluti hobi menuang-nuangkan resin di atas kanvas. Hasilnya sungguh memukau. Kerjain untuk konten aku kok lucu ya, kayak cakep ya, aku pengen belajar lagi. Jadi karena gara-gara konten itu jadi ditekunin gitu si resin ini. Terus dibantu sama aku punya saudara suami yang udah main resin duluan. Jadi dia yang ngajarin. Susah, hancur, berantakan ruangan, lantai gitu. Tapi lama-lama setelah tahu, setelah ngerti, belajar udah lebih mudah ya gitu. Walaupun sebenarnya sekarang masih ada aja gitu kendalanya. Natali Sarah terlihat begitu piawai merami resin dengan sejumlah warga hingga menjadi karya seni yang sesuai dengan idenya. Lantas bagaimana awal mulanya Sarah memilih resin art sebagai media mencari cuan? Kalau akunya belum tekunin banget, aku nggak bisa gitu, karena aku takutnya ngelangkahin mereka-mereka master-master yang udah pada jago gitu, atau bahkan mereka itu udah belajar gitu, atau memang mereka punya sertifikat gitu. Tapi kalau seandainya art yang aku sering tekunin dan itu udah jadi ciri khas aku dan aku udah paham banget, kemungkinan aku akan buka kelas, tapi dibikin ala aku ya dong gitu. Aku nggak mungkin di luar itu sok tahu gitu, nggak mungkin gitu. Hari ini aku mau jadi coach buat workshop resin art aku. Nah, ini aku lagi siapin dan juga bebenah ya. Keperluannya itu seperti biasa, ini ada resinnya ya, resin untuk mengerjakan. Nah, ini kalau kata kok itu digambar berwarna, nih memang bening dulu, nanti terus dikasih warna ya. Ini ada warna-warnanya di sini, tuh pilihan warnanya. Terus ada bebatuannya juga, tuh. Terus ada si aksesorisnya juga ini. Ini kalau yang untuk lafaz Allah dan Muhammad ada juga macam-macam. Ada jam kayak tadi kan, ada Romawi juga ada gitu. Nah, ini di packing menjadi satu kotak gini DIY kit ya. Nanti ada resinnya semua ditaruh sini, pewarna. Ini equipmentnya ada celemek, sarung tangan, stick dan juga gelas-gelasnya. Hari ini aku pelajarannya itu jam. Jadi lebih susah, lebih detail aja. Cuma gimananya nanti langsung lihat aja ya. Kepoin dari jauh. Oke? Sudah jadi. Ini dia sebenarnya baru jadi bentuk begini ya. Belum kering, belum keras gitu. Cuma membeku doang gitu. Jadi ditunggu maksimalnya 5-8 jam atau bagusnya seharian besok gitu. Baru deh bisa dipajang gitu. Kemampuan Sarah dalam menuangkan resin di atas kanvas, namun ia juga masih dikenal sebagai artis. Dan ketika menggeluti hobinya hingga kini sukses, banyak yang mengira Sarah benar-benar akan meninggalkan dunia hiburan dan beralih pada hobinya. Hobi jadi cuan dekoran by Nat, hobi tuang menuang menjadi uang gitu. Setuju lah, karena sebenarnya pada dasarnya art, seni, terus itu tuh sebenarnya memang kita kan dari hobi, kadang dari masing-masing ya. Masing-masing kayak aku punya guru itu sangat punya, kadang tuh bukan untuk dijual gitu. Jadi dia buat berdasarkan rasa gitu. Jadi kalaupun dijual tuh ada iya nilai-nilai sendiri. Kalau aku memang ya udahlah, memang untuk konsumen, maksudnya memang dijual untuk umum. Jadi kenapa enggak gitu. Ya udah ya, makasih udah ngikutin kegiatan aku hari ini menjadi coach, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau ikut kelas langsung kepoin Instagram aku. Bye bye.
Usi Sulistiawati memang tak menampik jika Andika Pratama kini semakin mencorong, bahkan semakin dikenal sebagai komedian daripada presenter. Namun keseruan Andika di layar kaca berbanding terbalik dengan Andika Pratama di rumah. Setidaknya Andika tak malu memungut sampah sekalipun ia bisa meminta karyawan yang melakukannya. Coba ya suami saya tuh ya nyampe sini langsung diambilin sama-samanya. Ya Allah, pupuk. Ya Allah. Itu kan Oh, ya. ganteng banget ya hari ini ya. Bisa bayar pakai apa ya ini ya? Ya Allah. Ya Allah, Andika Pratama. Kemarin bapak-bapak tua kenapa hari ini udah ganteng. Aduh. Iya. Ini bininya ngerjain. Kadang dia yang pengen tuh. Ya Allah, pupuk. Aduh. Oh iya bener bang. Makasih ya Andika Pratama, ya Allah. Ya ampun, ini mahal banget tukang sampahnya, ya Allah. Kelihatan dari ukuran badan. Bininya bawa ginian. Beres-beres begitu. Iya, Andika tuh orangnya detail banget, dia tuh orangnya sangat gak suka kotor sama sekali. Padahal menurut aku kalau warung mah kotor-kotor dikit mah nggak apa-apa nih, yang warung pinggir jalan, warung-warung di depan mana juga banyak yang pada kotor. Emang dia nggak mau. Aku maunya walaupun warung tapi tetap bersih. Ya udah, dia ambilin sendiri tuh ininya. Dalam rekaman video itu, Andika dengan tenang memungut sampah di sekitar gerai bisnis kulinernya. Andika yang akhirnya sadar jika direkam oleh istrinya tersenyum ceria. Bukan hanya Andika, Usi Sulistiawati juga makin moncer namanya di belantika bisnis. Dan belum lama ini, Usi sengaja menjual makanan yang sesuai dengan hobinya. Itu sebabnya terlihat menu makan yang dijual di warung terlihat sama dengan menu makanan Usi dan keluarga. Suasananya memang kita konsepnya tuh sebenarnya pengennya tuh emang bener-bener warung. Kita nggak kepengen yang kelihatan kayak restoran gitu, jadi pengen orang tuh kesini, bisa semua orang tuh datang ke sini. Terus harganya pun kita juga semurah mungkin, karena kita pengen dari A, B, C, D semuanya bisa nyobain. Gimana ini warung-warungannya? Ya senang aja ngelihat istri aktif gitu, terus bertemannya hasilnya positif. Saya sih support aja gitu, dan akhirnya punya usaha baru buat dia jadi semangat lagi, karena sebelumnya kan pernah bikin restoran terus dia sempat kecewa karena waktu itu keadaan nggak memungkinkan untuk melanjutin bisnisnya. Sekarang dia mulai lagi dari awal, memulai dari hal yang kecil tapi dengan mimpi yang besar. Nih, ini nasi bejaknya tuh gitu, nasinya tuh udah dibejak gitu sama sambal. Ini menu emang dari solusi awalnya di rumah atau gimana? Ya di rumah memang kita, nah kalau kayak ayam goreng, kangkung itu udah masakan hari-hari ya normal. Cuma waktu pas tes menunya kan beda ya, makanan yang buat di rumah sama yang kita buat jual. Jadi itu waktu pas tes menu aja berkali-kali ya, kamu juga makan lagi nih Bu gitu. Jadi ayamnya aja juga kita berapa kali ganti. Bukan masuk model, tapi kita mau bikin yang ayam model basah gitu. Berubah lagi, bikin agak garing, berubah lagi. Karena kita pakai auran gitu. Ini favorit Andika di sini apa? Hampir semua, karena saya suka makanan begini gitu. Saya suka makanan Indonesia, saya orangnya simple, makan nasi ayam, ati ampela, pete, sambel, gitu aja. Jadi ini rata-rata yang kita makan di rumah. Anak-anak suka ayam gorengnya, karena anak punya ayam goreng kan. Udah pasti sih teman-teman aja makan. Harganya gimana nih? Harganya sangat murah ya, ada kayak ayam kampung gitu sepotongnya 23.000. Ayam kampung kan kita semua tahu kan mahal gitu kan, 23.000. Pokoknya aku bilang sama teman-teman aku, kita mau jual makanan yang enak tapi harganya tuh sangat sangat standar lah gitu. Jadi semua orang tuh bisa makan. Jadi dari orang bawah sampai orang atas bisa makan di sini. Ya, ini mengawali tahun 2024. Kita sih rencananya pengen punya beberapa tempat-tempat kayak gini aja, cuman kecil-kecil gitu. Kita mau nyari di beberapa daerah yang masih wilayah-wilayah Jakarta. Nah, kecil-kecil gini aja lah. Tapi seru kan. Kejar target gak sih nyari cuan gitu? Kejar target, kayaknya semua manusia tuh pada nyari rezeki deh, nggak ada target sih sebenarnya. Semua pekerjaan yang halal kenapa enggak gitu, dan memang ini juga pekerjaan hobi ya, karena aku juga hobinya masak. Terus emang aku juga aku tuh suka banget ribet gitu, jadi banyak yang kayak teman-teman aku, ngapain sih ribet banget? Gue demen ribet gitu. Anak aku aja juga nggak pakai babysitter, nggak pakai apa, karena aku seneng ribet. Jadi
ya udah gitu. Dan aku selalu ngerasa apa yang turun tangan langsung tuh pasti hasilnya lebih bagus. Pemirsa, viral pelajar sekolah dasar asal kampung Cikadaka, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, harus bertaruh nyawa berenang di Sungai Cidadap yang beraliran deras agar bisa pergi pulang ke sekolah. Mereka para anak-anak sekolah dasar tersebut harus berjibaku menundukkan derasnya Sungai Cidadap untuk bisa menimba ilmu di SDN Pasir Pogor yang berada di Kampung Pasir Pogor, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Sukabumi. Ibu-ibu dan bapak-bapak selalu begini ya kondisi anak-anak mau berangkat sekolah dengan keadaan seperti ini, memakai ban bekas supaya anak-anak bisa nyebrang ke seberang sana untuk sekolah atau beraktivitas. Mereka anak-anak kecil itu berenang melintasi sungai yang berai deras pergi pulang ke sekolah dengan menggunakan ban dalam mobil yang diikat dengan seutas tali tambang menjadi aktivitas rutin keseharian anak-anak sekolah dasar saat akan pergi ke sekolah. Kalian yang masih bisa sekolah, yang masih aksesnya mudah gitu diakses, kalian wajib banget sih, benar-benar pendidikan itu penting banget. Soalnya masih banyak di kota-kota lain yang susah banget untuk sekolah. Anak aku kayak gitu, kayak gimana gitu ya, gimana sekolah kita aja anak kena hujan sedikit atau apa sedikit udah takut gitu. Jadi ya prihatin sih dan ya bersyukur gitu, bersyukur aja. Video aktivitas anak-anak SD itu sontak menuai sorotan di media sosial. Mereka harus berjibaku menundukkan arus sungai untuk bisa melintas ke desa seberang. Alangkah mengerikan saat bocah-bocah kecil itu menyeberangi sungai di kala musim hujan seperti saat aliran Sungai Cidadap meluap deras. Para pelajar SD itu terpaksa harus bolos sekolah. Semoga teman-teman adik-adik yang masa ini ada bergerak hatinya gerak untuk saling menghargai pendidikan sekarang, karena di luar sana apalagi di Sukabumi ya, yang teman-teman kita, adik-adik kita yang masih berjuang untuk pendidikan, semoga lebih semangat lagi, terus pemerintah juga ya secepatnya koordinasi untuk supaya ada pembangunan jalanannya agar pendidikan ini biar berjalan lebih lancar. Pendidikan adalah jalan yang terbuka lebar bagi siapapun yang berani melangkah. Kisah salah satu mahasiswi asal kota Sinatar, Tapanuli bernama Septiana Hirawati Pasaribu menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pencapaian yang luar biasa ya, karena pertama dia tidak diberikan di kita ya kita lah pokoknya, dan tentu kita yang anggap itu punya semangat seperti kakaknya dan bisa terbaik saya. Walaupun bukan berasal dari keluarga dengan ekonomi yang mapan dan melimpah dan terlahir dari ayah dan ibu yang tunanetra, Septiana berhasil lulus program studi bahasa Inggris dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK 3,78. Seperti inilah detik-detik momen Septiana menjalani wisuda di kampusnya yang juga didampingi kedua orang tuanya yang tunanetra.
Kendati didampingi kedua orang tua yang tidak bisa melihat, tapi hal itu tidak mengurangi kebahagiaan Septiana yang berhasil lulus dengan IPK memuaskan. Sosok artis Kartika Putri mencuri perhatian publik, hal itu usai unggahannya di sosial media yang meminta para calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di pemilu 2024 untuk bisa mengaji. Unggahan istri Habib Usman bin Yahya itu sontak menuai komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit netizen yang menghujat artis yang biasa disapa Karput itu gara-gara permintaannya tersebut. Penjelasan terkait video live-nya memicu pro kontra itu disampaikan melalui Instagram Story @KartikaPutriWorld belum lama ini. Dalam unggahannya tersebut, artis yang biasa tampil di acara TV dengan membawakan logat daerah Jawa kental itu menjelaskan tujuan dirinya meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden dites mengaji agar bisa memilih mana paslon yang memiliki suara bagus dan pintar mengaji. Menurut artis kelahiran Palembang itu, sosok yang suara lantunan bacaan Al-Qur'annya baik pasti memiliki sikap amanah dan berhati lembut. Menurutnya pula, tidak ada salahnya jika dirinya menantang ke-6 paslon untuk mengaji dan membaca Al-Qur'an. Salah satu presiden Turki kalau nggak salah, beliau ngaji dengan suara yang sangat merdu banget dan aku kaget gitu, percaya nggak percaya karena suaranya Masya Allah indah banget gitu. Itu tuh keinginan aku, kan ibu-ibu ya, dalam hati aku tuh spontan aja lagi live aku bilang Masya Allah barakallah ya gitu, karena ada yang nanya kakak pilih paslon yang mana gitu. Aku bilang aku belum tahu, aku masih sholat istiqoroh, masih mencari yang terbaik. Aku bilangnya gitu, aku bakalan coblos deh kalau yang suaranya merdu gitu. Itu cuman kayak apa ya, di luar pikiran yang negatif atau apapun gitu. Namun unggahan video Karput pun langsung menuai komentar beragam dari netizen dan memicu pro kontra. Media sosialnya pun dibanjiri bulian dan caci maki dari para pendukung paslon. Namun hal itu tidak mengubah pendirian teguh pada sikapnya. Namun Karput akhirnya tak tahan dengan komentar miring netizen yang menyerang dirinya. Karput akhirnya mengaku kalau unggahannya tersebut hanya guyonan semata, tanpa maksud menyinggung hati paslon dan para pendukungnya. Ia pun meminta para pendukung paslon untuk tidak berlebihan mendukung para paslon. Apa kaitannya sih aku ingin mendengar para paslon yang semuanya mereka adalah seorang muslim, terus kok mengait-ngaitkan dengan masa lalu aku, dan aku juga nggak pernah bilang kalau aku itu sempurna, perfect. Aku juga masih sangat jauh sekali ilmunya, masih sangat fakir ilmu, makanya setiap hari masih terus menggali, belajar. Itu yang masanya buat aku kayak kenapa ya sedih banget gitu ketika ada orang yang justru frontal dan terang-terangan, sedangkan aku yang sedang berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Malah ya mungkin ini ujian hijrah aku sih. Jadi aku kemarin pas di sana sempet pas ngeliat di-tagin sama beberapa follower ketika aku yang belum berjilbab, di fotonya di publish, "Salah lihat nih lo dulu kayak gini" gitu. Sebenarnya kalau orang Islam yang paham, teman-teman muslim juga yang paham, pasti paham lah maksud aku apa gitu. Jadi aku ya, kita kan hidup mau selamat itu sebagai seorang muslim adalah pedomannya Al-Quran, pegangannya Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa sih? Al-Quran itu isinya semuanya kebaikan, panduan kehidupan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Jadi buat aku, meskipun aku dibully sekarang, aku sangat ikhlas, aku sangat berlapang dada, aku ridoin dan aku nggak ada hati, karena buat aku insya Allah niatnya aku tidak ada untuk menjatuhkan siapapun, tidak ada niatnya untuk, makanya itu sih aku bingung gitu. Kadang-kadang aku pengen nanya sama yang ngebully, kalian pendukung paslon yang mana sih gitu. Banyak netizen yang marah karena pendapat dan sikap yang ditujukan Kartika Putri itu.
Akibatnya netizen yang kontra dengan Kartika Putri mengunggah ulang foto-foto dan video lama dirinya saat sebelum hijrah. Melihat banyaknya netizen yang menyerang dirinya, ia pun meminta netizen untuk tidak mengkaitkan dan mengungkit penampilannya sebelum berhijab. Intinya aku minta maaf banget kalau seandainya video aku itu membuat beberapa orang tidak nyaman, nggak happy. Aku minta maaf ya, minta ikhlas, minta ridhonya. Aku doain yang terbaik buat kalian semua. Tapi sesama manusia aku cuma mau mengingatkan lagi, jangan terlalu berlebihan dalam mendukung seseorang sampai merugikan diri kita sendiri. Kenapa aku bilang merugikan diri kita sendiri? Sampai ngebuat kita kehilangan akal, kehilangan hati nurani, kehilangan adab, kehilangan akhlak. Pemirsa, sebanyak 5 orang meninggal dunia dalam musibah kecelakaan yang melibatkan bis pariwisata yang membawa rombongan ziarah wali dengan kendaraan truk tronton di ruas jalur Pantura, Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan maut terjadi saat bis yang membawa rombongan peziarah sedang dalam perjalanan usai berziarah dari Lamongan menuju Gresik. Menang lo, jangan lo, Pak. Astagfirullah. Wah, kritis sekali. Firasat kalau nggak enak supiri, oleng lah. Dari pagi itu nggak enak, dari pagi. Terus waktu pulang, supiri nggak bilang siapa mau kencing, istirahat nggak ada, langsung melaju terus. Pegang satu setir, katanya itu, setir. Aku bawa HP entah aku gitu doang dikit, jalan di Lombang. Akhirnya langsung oleng, truk masuk. Tapi buat aku ini menjadi perhatian penting untuk kita semua dan bisa menjadi contoh buat kita semua karena ini bahaya banget dan ini terjadi pada rombongan ziarah wali yang akhirnya menerobos marka jalan dan akhirnya menabrak truk tronton. Semoga ini menjadi perhatian kita semua dan nggak ada lagi deh kejadian kayak gini. Seperti inilah video amatir yang merekam kecelakaan maut melibatkan bus pariwisata dengan kendaraan truk tronton Nopol L9310UU di ruas jalur Pantura Dendels, Desa Kemanggi, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik belum lama ini. Mas, yang luka-luka parah dan meninggal itu posisi duduk di mana, Mas? Di bangku kanan, bangku 3. Belakang supir ya? Ya, semua sampai belakang. Ya langsung nggak bisa berkutik, ada yang nolong waktu itu. Suara benturan apa ya, dia? benturan keras. Langsung semua terpental dalam ini. Bagian penumpang banyak yang tidur ya? Semua tidur. HP semua tidur, semuanya tidur. Masnya bisa selamat ini gimana ceritanya? Saya tidur, cuma saya terpental. Langsung ini luka ini sama kaki. Sama istri saya juga terpental, ibu saya juga terpental. Kecelakaan ini melibatkan kendaraan bis pariwisata dengan kendaraan truk tronton. Untuk kronologi kejadian
Awal mula ada kendaraan bus ini berjalan dari arah utara menuju ke arah selatan. Saat di TKP, saat di tempat kejadian, pengemudi kendaraan bus kurang konsentrasi saat berkendara, kemudian oleng ke kanan melebihi markas jalan tengah. Saat bersamaan ada kendaraan truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 4 orang penumpang bis meninggal dunia dan 15 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit Fatma Medika dan Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik. Petugas unit laka lantas Satlantas Polres Gresik mengungkapkan bus pariwisata tersebut membawa rombongan ziarah wali dari Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kronologis kecelakaan bermula saat bus pariwisata yang membawa rombongan ziarah wali sedang dalam perjalanan dari arah Lamongan menuju Gresik. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi bus kehilangan konsentrasi sehingga bus mendadak oleng ke kanan melintasi marka jalan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk tronton. Karena jaraknya terlalu dekat, pengemudi truk tronton tidak bisa menghindar sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Itu yang meninggal itu satu keluarga? Nggak? Satu keluarga. Dua keluarga. Dua keluarga. Dua. Satu anak sama ibu, yang dua adik kakak. Yang satu Pak Yang satu luar desa, di Sentir, Doro. Ya. Pak Sinten, asmone? Saat ini supir sudah bisa diajak bicara, diajak komunikasi, namun masih ada beberapa memar di pipi. Tadi kami tanya dari pihak rumah sakit, itu ada mengalami luka robek di pelipis dan memar saja di pipi. Untuk yang lain seperti patah tulang tidak ada. Hanya satu supir bus saja. Ya, rencana pun ini tadi dari pihak keluarga menyampaikan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih bagus. Nanti akan kita fasilitasi untuk permintaan tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi kejadian dan memintai keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Aku turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian laka lantas di Gresik yang menewaskan 5 orang dan juga belasan orang masih luka-luka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga untuk para korban yang masih luka-luka segera diberi kesembuhan. Amin. Sementara itu di lain momen, salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kawasan Galur Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin dini hari terbakar. Tak hanya membakar satu mesin pengisian BBM, kebakaran juga melahap satu unit sepeda motor warga usai mengisi BBM. Allahu Akbar, gede banget. Bensin galur nih. Jangan ini nih, bom. Api yang sulit dipadamkan dengan apar dan takut terjadi ledakan di SPBU membuat warga dan petugas SPBU yang di lokasi tampak seketika panik. Agar api tak meluas ke seluruh area SPBU dan permukiman warga, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku melakukan upaya pemadaman. Menurut
salah satu petugas SPBU, api pertama kali mulai muncul dari sepeda motor usai melakukan pengisian BBM. Diduga kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik di bagian mesin sepeda motor yang menimbulkan percikan api hingga menyambar BBM di sepeda motor dan mesin pengisian di dalam SPBU. Nah, ini tadi pengisian udah beres. Setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor posisi sela langsung menyala. Kita nyamber posisi, apa gimana saya nggak tahu. Itu posisi sela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya. Ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia kiri, motornya langsung dilempar ke kanan begitu. Langsung menyambar ke pompa, langsung terakhir kebakar langsung ke atas. Pendapat aku sih untuk teman-teman sih mungkin lebih hati-hati lagi gitu, karena emang di pom bensin kan sangat sensitif ya, jadi teman-teman selalu hati-hati, jaga lingkungan dan saling menjaga. Setelah 1 jam, api akhirnya dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan 5 unit mobil damkar ke lokasi. Sementara itu, guna dimintai keterangannya lebih lanjut, petugas SPBU bersama security dan pengendara sepeda motor yang berada di lokasi langsung diamankan polisi. Ini kasus kebakaran di dalam SPBU tersebut tengah ditangani kepolisian Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Pengendara baiknya mematikan kendaraan bermotor dulu supaya emisinya nggak ada bahaya, jadi lebih safety. Terus baiknya juga tidak ada alat komunikasi seperti handphone atau apa gitu misalnya itu, supaya nggak terdistraksi dengan jaringan apa gitu. Sementara itu di lain tempat, sebuah warung sembako asal Madura di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menjadi sasaran pembakaran yang dilakukan orang tak dikenal sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat. Dari hasil rekaman CCTV menunjukkan bahwa sebelum kejadian, 2 pria melakukan transaksi top up dengan pemilik warung. Setelah itu pelaku muncul dan menyiramkan cairan yang diduga sebagai bensin di sekitar warung sebelum membakarnya. Silakan Bapak. Kalau saya pribadi sih ngeliatnya itu memang zaman sekarang ada tindakan-tindakan yang tidak bisa kita tebak ya kan. Tapi yang paling penting itu nomor 1, misalnya kita sebagai pedagang kita jualan 24 jam, itu kan kalau nggak salah tuh contoh kayak warung sembako. sampai 24 jam gitu. Itu sih wajib kita berikan peralatan untuk self defense, mungkin sejenis kayak senjata untuk self defense yang punya warung ya. Sama fire extinguisher itu yang buat padamin api, itu sih paling penting sih. Tidak diketahui motif 2 orang pria tersebut membakar warung sembako tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Belum diketahui berapa kerugian yang dialami pemilik warung sembako tersebut.
pesan-pesannya sih untuk semua usaha yang bukanya sampai 24 jam atau sampai tengah malam, saran saya sih untuk dioptimalkan masalah keamanan. Mungkin CCTV itu udah bagus, saya sempat lihat ada CCTV-nya kan ya? Iya. Nah cuman mungkin untuk peralatan self defense itu mungkin kita mesti tiru kayak di luar, mereka ada yang punya senjata dan itu punya license, punya suratnya, memang penggunaannya ketika sudah diserang gitu. Sidang pra-peradilan dengan pemohon selebgram Francisca Novitasari atau yang lebih dikenal dengan Siskae dengan termohon Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin dalam kasus produksi film porno yang menjerat dirinya. Adapun sidang pra-peradilan tersebut digelar terkait dengan penetapan Siskae sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus produksi film porno. Sidang pra-peradilan tersebut kembali dilanjutkan setelah sempat ditunda. Seperti diketahui, sidang perdana pra-peradilan tersebut seharusnya berlangsung pada Senin 22 Januari 2024 lalu, namun ditunda karena pihak Polda Metro Jaya tidak hadir. Telah ditangkap melalui upaya paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami, kepentingan hukum klien kami. Tim kuasa hukum Siskae bakal mengajukan gugatan pra-peradilan kembali atas penetapan kliennya sebagai tersangka kasus produksi film porno ke pengadilan. Gugatan tersebut kembali didaftarkan karena hakim yang memimpin sidang perdana telah mengabulkan permohonan pencabutan. Dalam gugatan baru tersebut, pengacara Siskae menyampaikan akan ada beberapa hal yang akan ditambahkan dalam gugatan pra-peradilan tersebut. Hari ini kami akan melakukan pencabutan. Sesudah itu mungkin besok atau lusa kami akan memasukkan kembali atau mendaftarkan kembali perapit yang baru. Ada substansi yang permohonan yang akan kami tambah. Dan itu nanti, itu masih kami rahasiakan karena kami punya bukti-bukti baru untuk itu. Siskae telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus film dewasa bersama 11 orang lainnya. Namun hanya Siskae yang ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Siskae dijemput paksa oleh penyidik saat berada di Yogyakarta. Saat ini selebgram tersebut menghuni sel penjara Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa kondisi Siskae di dalam Hotel Prodeo itu? Benarkah ia mengalami gangguan mental di dalam sel tahanan? Si klien saat ini kami belum ke sana. Mungkin hari ini kami datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat langsung daripada klien kami bagaimana keadaan beliau di sana. Seperti itu. Mereka tidak menghormati pengadilan bisa jadi. Artinya kita sudah mendaftarkan perapit kita, tetapi mereka tidak meresponnya dengan baik. Artinya masih dilakukan upaya paksa penangkapan kepada klien kami. Itulah dia. Kami sangat sayangkan itu. Pemirsa, akhir-akhir ini para pelaku kejahatan bikin heboh lantaran aksinya tertangkap kamera pengawas dan tersebar di jejaring maya tanah air. Baru-baru ini aksi pencurian uang pada kotak amal terjadi di Musola Ar-Rahman, Jalan Gandaria, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Menariknya, aksi pencuri itu terbilang cukup hebat lantaran ia turun dari lantai 2 musola menggunakan seutas tali. Tak ada sedikit pun kesulitan ketika pencuri menuruni tali untuk bisa ke lantai 1. Aksinya itu bak film Hollywood Mission Impossible.
Saat di lantai 1 pun, pencuri begitu tenangnya ketika mencari kotak amal incarannya. Meski saat menuruni tali hanya dalam hitungan detik, namun jika dilihat, pencuri itu tampak kesulitan saat membuka gembok kotak amal. Butuh waktu lama, pencuri itu bisa membobol kotak amal hingga akhirnya berhasil. Setelah berhasil, pencuri itu langsung kembali menuju lantai 2 menggunakan tali yang sama dengan lihai. Berdasarkan keterangan dari video, pria yang diduga pelaku pencurian itu masih sempat-sempatnya mengecek pintu musola. Hingga akhirnya ia pergi meninggalkan musola dengan santai seolah tak pernah melakukan apa-apa. Karena tempat ibadah itu yang seharusnya menjadikan tempat di mana kita bisa nyaman, sekarang banyak banget oknum-oknumnya yang bisa juga memanfaatkan itu ya. Untuk depannya sih semoga keamanan di dalam masjid atau rumah ibadah lainnya bisa lebih terjaga dan permasalahan kayak gini udah nggak ada lagi. Pelaku berhasil menggasak uang yang diperkirakan mencapai 300 sampai 500 ribu rupiah. Berdasarkan keterangan, jika pencuri itu memanjat pagar musola dengan memanfaatkan kondisi pemukiman warga untuk pijakan di Jalan Gandaria 2 pada saat kondisi sepi. Dan hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku yang sepertinya begitu mahir, lantaran tak sedikit pun meninggalkan jejak alias barang bukti apapun di lokasi tempat kejadian. Pelaku harusnya dihukum sesuai dengan undang berlaku di Indonesia, dan buat masyarakat jangan juga kita main hakim sendiri karena di Indonesia udah ada hukum yang berlaku, biarlah hukum itu yang mencerahkan para pelaku. Ya pesannya buat para pelaku atau para orang yang sebenarnya kan kalau maling-maling ini bisa juga terjadi karena dia udah merencanakan atau mungkin karena hal-hal yang bisa dibilang udah ada kemungkinan gitu. Nah, semoga orang-orang yang ada di sekitar masjid bisa inisiatif untuk menjaga keamanan masjid, dan untuk calon-calon pelaku yang mungkin lagi banyak uang, semoga bisa mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya daripada malu. Jika pelaku pembobol kotak amal musola belum berhasil ditangkap, lain halnya dengan pelaku penganiayaan seorang satpam villa di Gianyar, Bali, akhirnya berhasil diamankan pihak berwajib. Pelaku yang sempat melarikan diri pasca melakukan kekerasan itu merupakan warga negara asing asal Amerika Serikat. Ia berhasil diamankan bersama teman wanitanya di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua Bali, Badung, Bali. Pada kenyataannya, pada proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas. Malam ini kami bersama tim Opsnal Polres gabungan dengan Polsek Sukawati, Polres Gianyar dengan Polsek Sukawati melakukan pencarian dari kemarin malam semenjak dilaporkan di Sukawati, langsung kita tindak-lanjuti. Yang pertama, kita sudah koordinasi dengan pihak imigrasi dan Bandara Ngurah Rai terkait pencekalan pelaku. Karena kalau kita tidak cekal, kita khawatirkan bisa melarikan diri ataupun keluar dari wilayah Bali. Nah, kemarin sudah dapat info bahwa yang bersangkutan masih berada di wilayah Bali. Nah, dari info itu kami dari tim Opsnal langsung meluncur ke wilayah Sanur karena terdetek terakhir di wilayah Sanur. Nah, setelah dari Sanur kabur lagi ke daerah Nusa Dua. Nah, Nusa Dua berkat tim Opsnal yang dipimpin Kasar Reskrim langsung meluncur ke Nusa Dua untuk mengecek kembali keberadaan pelaku ini. Astogare setelah di Nusa Dua mendapat petunjuk yang bersangkutan atau pelaku ini berada di salah satu hotel. Nah, ini
dari keterangan itu kita langsung ke hotel itu dan berusaha mengamankan pelaku itu. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan memukul petugas, yaitu Pak Kasar Rashid sempat kena pukul dari pelaku. Dicek ke kamarnya, dari lantai 3 sempat lompat ke lantai 2 sehingga dikejar dan pelaku berhasil diamankan oleh tim Osnal di Nusa Dua. Nah, dari Nusa Dua kemudian langsung dibawa ke Polres Gianyar. Saat ditangkap itu sendirianan? Saat ditangkap bersama teman wanitanya, jadi di kamar dengan teman wanitanya, dan dari petugas sudah menanyakan dan dia menyangkal ini bukan kamarnya dia. Petugas sempat dikelabui oleh teman wanitanya, namun berkat kejelian dari Pak Kasar Reskrim bersama tim langsung mencari tahu lagi, ternyata ada di kamar itu. Meski telah melakukan kekerasan, namun saat digalandang ke Polsek Gianyar, pria bule berusia 28 tahun itu tampak menatap tajam kepada para awak media yang meliput. Ia seolah tak terima dengan sorot mata kamera yang sedari tadi selalu merekam gerak langkahnya. Berkat doa semua masyarakat Gianyar dan dari Villa Kemenlu juga yang di KRS Bali, kita berhasil mengamankan pelaku orang asing ini. Dan kini pelaku masih diamankan di Satreskrim Polres Gianyar dan akan dilakukan pendalaman sembari mendapatkan pendampingan dari Konsulat Amerika Serikat. Baik, setelah kami amankan, kita sementara ditempatkan di ruang khusus dan akan dilanjutkan besok pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik. Dan ini kita juga diinfokan oleh Konsulat Amerika yang ada di sini juga akan didampingi lawyernya juga. Sejatinya kekerasan itu terjadi ketika seorang satpam villa menanyakan kepada WNA itu ihwal soal kendaraan roda 2 yang disewanya. Namun bukan jawaban yang didapat, justru kekerasanlah yang diterima satpam tersebut hingga mengalami cedera di bagian wajah. Di tempat terpisah, sebuah video viral bernarasi aksi 4 warga negara Indonesia mencuri uang turis asal Jepang saat berada di Thailand. Dari rekaman CCTV itu, sekawanan WNI yang usianya sudah lanjut itu tampak begitu lihai melancarkan aksinya. Meski terlihat sebuah pusat perbelanjaan di sana cukup ramai, namun aksi lelaki yang mengenakan pakaian putih itu tampak santai seolah tak ada siapapun yang melihat. Ia tampak santai ketika mengambil seperti dompet di dalam tas korban. Korban pun sama sekali tak merasa jika isi tasnya sedang dicuri. Sekawanan pencuri itu benar-benar lihai. Usai melancarkan aksinya, pria itu langsung menjauhi korban. Hingga akhirnya korban menyadari jika uang yang ada di dalam tasnya hilang. Tak tanggung-tanggung, sekawanan pencuri WNI itu menggasak uang turis senilai $8.700 Amerika Serikat atau setara dengan 137 juta rupiah. Jumlah yang luar biasa besar. Kecil ya, 130 juta doang gitu. Ya, kecil banget sih menurut saya. Maksudnya koruptor-koruptor mencuri uang rakyat ratusan miliar, bahkan triliun mungkin ya, itu biasa aja kayak di Indonesia. Jadi kenapa yang kecil segitu berapa? Jadi tentulah mencuri itu dosa ya. Tapi saya sih lebih prihatin terhadap kondisi di Indonesia yang lebih banyak malingnya terhadap uang rakyat daripada uang ya orang-orang yang maling di jalan gitu. Harusnya diperbaiki gitu kan. Sebagai warga negara Indonesia saya nggak terima aja sih, agak kasihan gitu ya kan dengan entah apa itu. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi pun akhirnya mengikuti jejak tersangka melalui rekaman CCTV. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan oleh polisi setempat.
Berdasarkan keterangan jika 4 lansia dari Indonesia itu memang sengaja datang ke pusat perbelanjaan itu untuk mencopet. Bahkan mereka juga menyewa 3 kamar hotel untuk menginap sehari-hari. Dan ketika mereka berhasil melancarkan aksinya, mereka membagi rata dan sisanya dibagikan kepada keluarganya di Indonesia. Mungkin hukum potong tangan lebih baik ya diberlakukan di Indonesia atau di dunia mungkin supaya pencurian itu tidak terjadi lagi dan korupsi tidak terjadi lagi di negara. Ya emang pencurian itu maksudnya ya potong. Ya pastinya kalau misalnya mau ngomongin stigma ya satu hal kecil bisa menjadikan stigma untuk yang lainnya menjadi besar efeknya. Itu bisa terjadi itu. Tapi bisa kita perlihatkan kembali kok, bisa kita balik dengan sikap-sikap baik Indonesia yang bisa dibicarakan yang lainnya. Jadi lebih fokus pada kebaikannya aja sih daripada itu stigma yang akan terjadi. Jadi hukumnya sesuai prosedur. Iya. Di tengah kelakuan pria Parubaya yang cukup mencoreng nama Indonesia, sidang lanjutan Dito Mahendra terkait dugaan senjata api ilegal terus bergulir di Pengadilan Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan tanggapan pihak JPU terhadap eksepsi Dito Mahendra. Lantas benarkah pihak Dito yakin jika eksepsinya bakal ditolak oleh pihak JPU? Lantas seperti apa langkah Dito selanjutnya? Tanggapan penuntut umum terhadap eksepsi kita, ya pasti sih kalau misalkan dari kami kan ya tetap pada eksepsi ya, itu kan terkait dengan kewenangan Komnas sama ada beberapa hal yang dilakukan sampai sebelumnya. Ya tinggal kita tunggu aja untuk agenda berikutnya kan putusan selah. Itu rencananya minggu depan ya paling itu aja. Dari persidangan kali ini, ada yang menarik untuk ditelisik. Entah secara kebetulan atau memang ini merupakan sebuah bentuk dukungan dari masyarakat yang menyebutnya sebagai fans Dito hadir di persidangan. Menariknya ada sejumlah mahasiswa yang mengenakan jaket alma mater hijau dan biru di persidangan. Bahkan ketika hakim menutup sidang, teriakan para pendukung pun teriak memekikkan telinga di ruang sidang sambil memberikan bunga. Tapi sayangnya ketika dimintai keterangan terkait dukungannya terhadap Dito, mereka enggan untuk memberikan keterangan. Jangan terlalu ke depan. Jangan terlalu ke depan, Mbak. Mas, tanggapannya dong mas sedikit mas. Mas, tanggapannya dong mas sedikit mas. Mas, tanggapannya dong mas sedikit mas. Mas, tanggapannya dong sedikit mas. Mas, gimana mas? Mas Dito gimana mas? Gimana mas? Untuk hari ini datang juga banyak fans dari Dito sendiri. Udahlah nanti ya. Terima kasih. Banjirnya dukungan ini seolah memetik tanya para halayak luas. Apalagi yang hadir dan mendukung Dito di persidangan merupakan mahasiswa. Terlepas dari dukungan itu, Dito siap melakukan upaya hukuman lanjutan terkait kepemilikan senjata api ilegal. Apalagi perkara ini dinilai cukup aneh lantaran Dito memiliki hobi menembak serta memiliki surat-surat lengkap. Itu kan dia kan punya itu kan hak dia lah ya. Itu kan hak dia untuk bisa berpendapat seperti itu. Ini kan masing-masing ada perspektif. Ya tinggal diputuskan aja bagaimana nantinya orang itu sakit. Seperti itu sih. Tapi yang pasti dalam eksepsi kita sebelumnya, ya kita sudah meminta dan menekankan bahwa untuk perkara ini terdapat beberapa kekeliruan dari sisi formil dan beberapa hal yang telah kita sampaikan. Paling itu aja ya.